Tahu suka pisang lagi bawa rebusin. Iya, kita nggak ngeluarin tadi. Ya bapak ngeluarin pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Amin ya Rabb. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga juga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-163. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sabi'u hadis yang ke-7 dari bab ke-16 atau urutannya adalah 163. Membahas tentang perintah menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Anhu dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ya masih rawi hadis sebelumnya, hadis yang ke-162 adalah dari Abu Musa al-Ash'ari, sehingga rawinya cukup anhu, kembali ke sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau tercatat meriwayatkan hadis sebanyak 360 hadis. 49 diantaranya adalah muttafaqun alaih. Kemudian 53-nya dari Imam Bukhari dan kemudian 64-nya dari Imam Muslim. Nah, ini adalah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Qala berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masalama, sesungguhnya perumpamaannya, ya. Ma ini adalah mubham, sesuatu, kemudian dijelaskan di sini nanti. Ada bayannya di sini, penjelasannya. Apa sesuatu itu? Ba'athani yang mengutus
akan aku Allahu, yaitu Allah. Jadi Allah mengutusku bihi dengan ma tadi, dengan sesuatu itu. Apa penjelasannya? Minal huda wal ilmi. Yaitu adalah berupa petunjuk dan ilmu. Atau kemudian para ulama memaknai huda yaitu al ilmu itu, ya, ilmu. Petunjuk dan ilmu. Perumpamaannya bagaimana? Kama sali ghoisin. Semisal dengan air hujan. Semisal hujan, asoba yang menimpa hujan itu ardon pada hamparan bumi. Fakanat minha, maka ya air hujan tadi menimpa bumi tadi, itu minha di antara bumi tadi itu adalah ta'ifatun, ada se apa ya, sekelompok atau ya ada petak tanah thayyibatun yang thayyib, yang baik, yang subur. Jadi hujan tadi ya menimpa tanah yang subur. Bagaimana penjelasan tanah yang subur itu? Qabilatil ma'ah. Yang tanah tadi bisa menerima air, bisa menyerap air, fa'ambatat, kemudian bisa tumbuh ya di tanah yang subur yang menerima air hujan tadi diserap ya. Maka bisa tumbuh ya atau menumbuhkan al-kala'a, yaitu adalah tanaman-tanaman. Wal usba, dan rerumputan al-katsira yang banyak. Ya. Di sini pada hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memisalkan itu supaya para sahabat yang diberi penjelasan oleh Nabi ini itu dapat menerima dengan gamblang, dengan jelas. Ya. Jadi penjelasan oleh Nabi itu dibuat permisalan agar murid-muridnya itu bisa lebih jelas. Dan ini adalah bagian dari taklim Nabi Muhammad SAW, taklim tarbawi, yaitu mengajarkan dengan contoh-contoh, dengan misal-misal, ya, agar kemudian para sahabat memahami dan kemudian bisa menjalankan. Tujuannya itu. Tidak serta-merta Nabi itu penjelasannya itu pokoknya itu tidak, atau dogma itu tidak. Tapi diajak untuk berpikir, para sahabat itu diajak berpikir, kemudian diberi contoh sehingga jelas. Bukan hanya doktrin tetapi diberi contoh. Ya, misalkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya. Tentang permasalahan apa tadi saya menjelaskan ini. Ketika Nabi itu menyampaikan kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum sodakoh, tentang sodakoh yang bermacam-macam itu, Rasulullah ya salah satunya menyebutkan di dalam senggama istrimu itu ada sedekah. Ya, di dalam hubungan badan suami istri itu sedekah. Nah, yang tadi disebutkan oleh Nabi bahwa tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah. Itu para sahabat menerima dan kemudian ya. Tapi begitu Nabi menyampaikan bahwa di dalam senggama istri itu atau hubungan badan suami istri itu yang sah tentunya ada sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ya, loh, kok bisa ya Rasul? Ini kan menyalurkan syahwat. Kok bisa menjadi sedekah? Gitu kan ditanya oleh sahabat. Nabi tidak sementara pokoknya itu tidak. Kemudian Nabi menganalogkan. Sehingga setelah dianalogkan para sahabat kemudian lebih jelas. Nabi menyampaikan, ya itu kalau syahwatnya itu ditimpahkan atau ditumpahkan kepada yang bukan istrinya, yang bukan pasangan sahnya,
yang lain yang bukan pasangan sahnya, apakah itu menjadi dosa? Sahabat menjawab, tentu ya Nabi. Kalau disalurkan kepada yang bukan istrinya, bukan suaminya, tentu berdosa. Maka Nabi demikian juga ketika disalurkan kepada yang sah, yang halal, maka tentu akan mendapatkan pahala. Ya, sahabat kemudian, oh begitu toh. Jadi mendapatkan pahala karena disalurkan kepada yang halal. Ya, itu salah satu contohnya ya. Nabi itu kalau ditanya sahabat, apapun pertanyaan sahabat itu tidak pernah dianggap remeh oleh Nabi. Selalu dijawab dengan jawaban yang memuaskan. Ya. Ditanya lagi, beliau akan jawab lagi. Ditanya lagi, beliau akan jawab lagi. Tidak bosan-bosan itu Nabi. Ya. Kadang-kadang kalau kita sama sama apa ya anak apa dijelasin berkali nggak paham-paham ya misalkan gitu ya. Kita kurang sabar. Kalau Nabi itu sabar sekali. Nah, ini Nabi memisalkan di dalam hadis ini itu ya orang-orang yang menerima ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu ada 3 kelompok ya. Dan dimisalkan di sini adalah air hujan. Ya, air hujan itu adalah ilmu. Ya, ya. Kenapa air hujan itu dimisalkan ilmu? Ilmu itu dimisalkan air hujan. Ya, karena air hujan itu nantinya bisa menyuburkan tanah. Kemudian tumbuh di situ tanaman-tanaman. Kalau tanahnya subur. Demikian pula ilmu itu akan bisa menyuburkan kolbu, bisa menyuburkan hati. Ya. Dan kemudian hati yang subur tadi menjadi bisa tumbuh di sana ilmu-ilmu kebaikan. Bisa tumbuh di sana adalah keinginan-keinginan baik. Maka di sini Nabi memisalkan ilmu atau kemudian petunjuk itu adalah sebagaimana air hujan yang menimpa ke bidang tanah. Nah, ada 3 golongan yang menerima ilmu ini atau yang menerima air hujan ini. Ya, sehingga para sahabat lebih jelas. Yang pertama dijelaskan oleh Nabi adalah ada kalanya air hujan itu turun di bidang tanah yang subur. Yang dia ketika kena air hujan itu bisa menyerap tanah itu, bisa menerima air dengan baik dan subur, tumbuh di sana tanaman-tanaman, ditanam tumbuh. Ya. Kenapa subur kemudian tumbuh tanaman? Ya, dia di samping subur juga karena ada air di situ. Kalau nggak ada air sama sekali kering, ya nggak akan bisa tumbuh, nggak ada airnya. Sawah yang subur ditanami padi tumbuh subur. Kalau tidak ada hujan, tidak ada pengairan sama sekali dalam masa yang cukup lama, maka sawah yang subur itu akan menjadi kering kerontang, tidak bisa ditanam. Sehingga datangnya Nabi Muhammad SAW itu seperti air hujan yang menyuburkan tanah. Ya, para sahabat itu dulunya orang-orang yang tidak jelas, yang sebelum masuk Islam itu mereka nggak jelas, ya hidupnya tidak tentu arah, bingung, ya siapa Tuhannya nggak, akhirnya menyembah patung-patung itu, ya dan seterusnya itu disebut sebagai masa jahiliyah, masa gelap, masa bodoh, kebodohan yang sangat nyata. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ibarat hujan, tanah kering kerontang tadi, kemudian masuk ke dalam tanah tadi yang sebenarnya subur, tapi karena kering, sehingga kemudian menjadi subur kembali. Ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini itu termasuk yang pertama ini, yaitu mereka yang hatinya subur, yang bisa menerima hidayah, yang bisa menerima ilmu, yang merindukan, ibarat tanah itu merindukan tetesan air hujan. Mudah-mudahan kita seperti ini. Setiap ada pelajaran-pelajaran, terutama adalah pengajaran agama, ayat-ayat atau hadis-hadis, kita begitu begitu ingin untuk menerima.
dan kemudian tumbuh di sana ingin mengamalkan. Tumbuh di sana kemudian nanti setelah paham bisa mengajak orang juga. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wakana minha. Golongan yang kedua adalah ada di antara tanah itu ajadibu. Itu adalah tanah-tanah yang keras. Amsakatil ma, yang dia bisa menahan. Ya, dia tanah keras tapi bisa menahan air. Ya, mungkin karena letaknya yang agak cekung dia. Dia tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tetapi dengan adanya bisa menahan air tadi, ya, fanafa'allahu biha annas. Ya, Allah memberikan manfaat dengan tanah tadi itu, ya, yang bisa menahan air tadi itu kepada manusia. Itu untuk apa? Fasyaribu. Manusia bisa meminum tanah yang meminum air yang tertampung di tanah keras tadi, minha dari tanah keras tadi, wasuku dan juga bisa memberikan minuman kepada hewan ternak, wazara'u dan juga bisa kemudian mengambil airnya itu untuk menyiram tanaman. Jadi tanah yang kedua adalah tanah keras, ya boleh katakan tanah yang tidak bisa menyerap air, tanah tidak subur tetapi bisa menampung air. Ya, dia tidak bisa memberi manfaat kepada dia sendiri, tetapi dia bisa memberi manfaat kepada orang lain yang bisa mengambil air itu. Lumayan ini yang kedua. Jadi kena dia kalau tidak ada hujan ya jelas nggak ada air sama sekali. Ya, begitu ada hujan, ya tidak semua hilang, tapi tertampung olehnya, ya, dan bisa diambil manfaat darinya. Ini yang kedua. Siapa yang kedua ini? Adalah mereka yang mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan pengajian, kemudian mereka juga memahaminya, tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Ya, tidak bisa mengamalkannya. Paham, tapi tidak mengamalkan. Tetapi bisa menyampaikan kepada orang lain. Ya. Jadi ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi bisa orang bisa mengambil manfaat darinya. Ya, meskipun ini dikatakan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah, engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Dia mengajak, tetapi tidak melakukan. Tapi ini mending, masih mending juga gitu ya. Ya, kalau misalkan ada seorang yang jahat, pencuri, perampok misalkan, dia memang itu dia. Tapi dia bilang ke anaknya, nak, kamu nggak usah ikut bapak. Kamu nggak perlu seperti bapak yang mencuri. Kamu sekolah misalnya. Itu masih baik gitu. Ya, masih lumayan begitu ya. Daripada ngajak juga anaknya ngikuti dia, ya, mencuri, merampok dan seterusnya, lebih baik dia menahan diri, ya. Lebih baik dia mengatakan kepada anaknya, cukup bapak saja. Ya, bapak biar begini sudah terlanjur. Yang penting kamu. Itu masih lebih baik. Ya, ini contoh yang kedua. Dia menerima pengajaran, menerima ilmu, menerima ayat-ayat Allah, menerima hadis-hadis Nabi, pengajaran-pengajaran ilmu agama, tapi dia tidak mengamalkannya, tapi dia bisa mengajarkan atau menyampaikan kepada orang lain. Ini masih lumayan. Yang ketiga, wa asoba, dan bisa menimpa hujan tadi itu ta'ifatan minha, ya, sekeping atau sebidang tanah, ya, dari tanah yang terkena air hujan tadi, ukhra yang lain, innama hiya qi'anun. Tetapi air tadi, tanah tadi itu adalah tanah keras yang datar, yang tidak bisa menampung air. Lewat saja itu air hujan. La tumsiku ma'an, yang tidak bisa menahan air. Udah tidak bisa menyerap air, ya, juga tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Nah, ini yang ketiga adalah mereka yang ada pengajaran Nabi, tapi ada ilmu atau ada pengajian, tapi kemudian tidak mau menerima.
ya dicuekin atau tidak mau menerima, pokoknya nggak mau mendengarkan misalkan begitu. Ya, nah ini jangan sampai kita seperti yang ini, yang ketiga ini. Ya, ya kalau itu adalah ilmu agama yang baik, apalagi mengajak orang untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan kita dalam kondisi yang punya waktu luang atau punya kesempatan, ya jangan disia-siakan kesempatan itu. Kecuali ada kesibukan lain yang lebih penting, ya misalkan ada kesibukan lain apa ya. Nah, juga mengajar di tempat lain, ya tentu tidak bisa mengikuti. Atau dia punya kesibukan yang lain yang lebih penting, ya itu tidak apa. Tapi kalau dia dalam kondisi yang sebenarnya bisa menerima itu, atau kemudian dia tidak ada kesibukan lain yang lebih penting, maka hendaknya diikuti. Ya, kecuali sesat ya, jangan sesat. Sehingga kemudian ada makalah yang populer, kun aliman. Ya, jadilah engkau seorang yang alim. Ya, dengan kealiman itu engkau bisa beramal, engkau bisa mengajarkan kepada orang. Itu yang paling baik. Atau kalau tidak bisa alim yang bisa mengajarkan ilmu, tentu mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, atau engkau menjadi pembelajar. Itu yang kedua, pembelajar. Tentu dengan keinginan untuk bisa memahami dan mengamalkannya, pembelajar itu. Ya. Au mustami'an, atau kalau tidak bisa menjadi pembelajar, au mustami'an, atau sebagai pendengar. Au muhibban, kalaupun tidak bisa mendengar, engkau menjadi orang yang senang atau cinta ada pengajian itu. Oh, saya itu di situ ada pengajian. Saya ridho, saya senang, tapi saya tidak bisa mengikuti karena ada sesuatu yang lain, ya. Tapi jangan ya wala takun khomisan. Jangan menjadi yang kelima. Yang kelima itu sudah enggak mau menjadi yang alim, juga enggak mau muta'alim pembelajar, juga tidak mau mendengarkan, juga senang aja tidak, ya berarti tidak senang gitu ya. Jangan seperti yang keempat ini. Itu makalah yang begitu populer ya. Nah, di dalam hadis ini mudah-mudahan kita dihindarkan dari golongan yang ketiga yang ya tidak mau menerima pembelajaran, terutama adalah ilmu-ilmu agama. Falidzalika, maka demikian pula masaluman fakuha fi dinillah. Ya, perumpamaan orang yang faham, ya, yang alim fi dinillah di dalam ilmu agama Allah, yaitu ilmu agama, wa nafa'ahu, dan dia bisa memberikan manfaat, bima ba'atsanillahu, dengan apa yang telah Allah utus kepadaku bihi, dengannya itu, fa'alima, maka dia menjadi faham, menjadi alim, wa'allama, dan dia juga mengajarkan. Ya, dengan adanya ilmu agama dia mau belajar dan bisa bermanfaat bagi dia, diamalkan. Kemudian tadi dia ajarkan. Ini yang terbaik. Yang terbaik. Menjadi alim, kemudian bermanfaat ilmunya bagi dirinya, dan juga disampaikan kepada yang lain. Itu yang permisalaan yang pertama. Yaitu tadi adalah tanah yang subur tadi itu. Tentu tanah yang subur bagus sekali. Ya, tumbuh tanaman hijau, rumput-rumput, tentu tanaman-tanaman itu tentu sangat bermanfaat gitu. Kemudian yang kedua, masaluman lam yarfa bidzalika ra'san. Perumpamaan yang kedua tadi, tanah yang tandus tapi bisa menampung air. Dan perumpamaan orang yang lam yarfa bidzalika ra'san ini adalah suatu bentuk kalau di bahasa itu adalah suatu istilah lah ya. Suatu istilah. Maksudnya lam yarfa bidzalika ra'san, kalau arti secara harfiah, orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Nah, tetapi maksudnya adalah orang yang bisa mendapatkan ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Meskipun ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat bagi dia. Dia tahu bahwa ngaji itu baik, misalkan, tapi dia nggak mau ngaji. Tapi nyuruh anaknya ngaji. Dia tahu bahwa sholat jamaah di masjid itu baik, tapi dia nggak sholat jamaah di masjid. Tapi anaknya, kamu sholat di masjid.
Tapi itu yang mending ya, nyuruh anaknya ke masjid, dianya enggak gitu ya. Atau yang ketiga yang tidak boleh ya, naudzubillah min dzalik, walam yakbal hudallahi. Yang ketiga adalah tidak mau menerima petunjuk Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Jadi yang ketiga yang tidak menerima ya, tidak bermanfaat bagi dia, juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Yaitu tadi dia mencuri, atau tadi dia memang nggak tahu sholat jamaah itu ya sangat dianjurkan, ya dia nggak datang sholat jamaah karena nggak tahu, dan juga tidak menyuruh anaknya ke masjid ya karena memang nggak tahu. Nah akhirnya dia dan anaknya dan seterusnya itu ya begitu ya. Nah naudzubillah min dzalik, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sahih. Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan faquha bidhammil qaf alal masyhur wa qila bikasriha. Bisa faquha, bisa faqiha. Artinya aysara faqihan ya. Nah, orang itu menjadi alim, jadi faqih ya, faham tentang agama ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, demikian pembacaan hadis yang ke-163 ini. Ya, perumpamaan yang dimisalkan oleh Nabi yang begitu sangat jelas sekali. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, tanah yang subur, yang ketika ada hujan bisa menyerap dengan baik, kemudian ketika ditanam bisa tumbuh tanaman yang bisa bermanfaat kepada sesamanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah, bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka illallah wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Selamat malam Ya, teman-teman semuanya. yeah.